Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Perdana dengan NPM 186300575 dari kelas 5F reguler Malam Banjarbaru. Di sini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas UAS RPL Rencana Perangkat Lunak, Rancangan Perangkat Lunak. Kita mulai saja. Untuk metode penelitian dalam pembuatan aplikasi kali ini, yang saya lakukan adalah pengumpulan data. Yang pertama adalah pengumpulan data. Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data adalah observasi dan wawancara. Yang kedua yaitu tahapan pengembangan perangkat lunak. Metode pengembangan yang digunakan adalah metode waterfall. Metode waterfall itu sendiri adalah metode yang sering digunakan oleh penganalisa sistem pada umumnya. Inti dari waterfall itu adalah pengerjaan dari sistem dilakukan secara berurutan atau secara linear. Jadi, langkah pertama belum dikerjakan, maka langkah kedua tidak dapat dikerjakan, begitu juga seterusnya. Kita lanjut, analisis sistem yang berjalan. Ini merupakan flowchart analisis sistem yang berjalan sebelum adanya aplikasi e-commerce yang kami buat. Yaitu yang pertama mulai setelah itu pembeli datang, pembeli memilih barang, pembeli membeli barang, jika iya lanjut melakukan ke kasir, jika tidak kembali ke pembeli memilih barang. Setelah pembeli melakukan pembayaran di kasir, pegawai mencatat penjualan dan selesai. Ini merupakan analisis sistem yang berjalan sebelum adanya aplikasi yang kami ajukan kepada toko tersebut. Setelah itu, analisis kebutuhan sistem. Ini merupakan gambaran flow map yang untuk menggambarkan analisis kebutuhan sistem. Di pembeli melihat barang yang tersedia di website. Setelah itu, pembeli memilih barang dan memasukkannya ke dalam keranjang. Setelah memilih barang dan memasukkan ke dalam keranjang, pembeli melakukan check out dan mengisi data pengiriman untuk agar admin mengirimkan barangnya tersebut. Setelah itu, pembeli melakukan transfer dan melakukan konfirmasi pembayaran. Setelah melakukan konfirmasi pembayaran kepada admin dan diverifikasi, maka pembeli akan mendapatkan nomor resi untuk melacak keberadaan barang yang kita dibeli. Setelah itu barang diterima. Setelah ini ada admin. Untuk admin sendiri, admin harus melakukan login. Jika admin tidak mempunyai, lupa password atau belum punya, daftar terlebih dahulu, daftar akun. Setelah itu admin akan masuk ke dalam dashboard setelah melakukan login dengan email. Setelah masuk ke dalam dashboard, admin masuk ke menu lihat transaksi untuk melihat apakah ada pembeli yang memesan barang. Jika ada dan diverifikasi adanya pembayaran, masuk ke verifikasi transaksi. Setelah itu, pembeli mengirim barang. Nah, itu merupakan analisis kebutuhan sistem yang digambarkan melalui flow map. Lalu kita masuk ke activity diagram. Activity diagram ini kurang lebih sama gambarannya. Jadi yang pertama itu start, lalu buka website.
Setelah itu masuk ke halaman website, melihat barang yang ingin dibeli. Jika ingin membeli, ya masukkan barang ke keranjang. Jika tidak, kembali ke melihat barang yang ingin dibeli. Setelah itu, setelah masukkan barang ke keranjang, lalu ke ke transfer dan verifikasi pembayaran. Verifikasi ini dilakukan oleh admin. Setelah diverifikasi oleh admin, maka admin mengirimkan barang dan mengirimkan nomor resi kepada pembeli melalui WhatsApp. Setelah itu barang diterima. Selesai. Lalu kita ada use case diagram. Di use case diagram sendiri, pembeli masuk ke halaman website hanya bisa melihat produk dan order produk. Dan dalam model produk ini, pembeli bisa melakukan transfer dan verifikasi pembayaran melalui WhatsApp pada admin. Sedangkan admin tugasnya yaitu bisa menambahkan barang, menghapus barang, mengupdate barang. Mengupdate ini maksudnya menambahkan jumlah barang atau stok. Setelah itu menambahkan gambar barang, mengirimkan barang dan mengirimkan nomor resi. Admin juga bisa melakukan verifikasi pembayaran. Lalu masuk ke sequence diagram. Gambar sequence diagram sendiri seperti ini. Klien pilih produk di halaman web. Setelah itu list produk yang diorder masuk di lalu masuk ke keranjang belanja. Lalu simpan daftar order simpan ke daftar order dan masuk ke menu transfer. Setelah masuk ke menu transfer, verifikasi pembayaran, lalu barang dikirim oleh admin, dan setelah barang dikirim, barang diterima dan selesai. Lalu ada kelas diagram. Kelas diagram sendiri ada product galleries, ada product galleries, product, transaction, dan transaction detail. Dalam kelas diagram ini product galleries ada yaitu ID, foto, product ID, dan is default. Ini isinya sama seperti di database. Untuk is default ini yaitu berfungsi untuk memastikan gambar tersebut, kan kita bisa mengupload beberapa gambar. Nah, untuk menjadikan gambar itu menjadi tampilan yang akan masuk ke halaman website, maka harus di defaultkan. Di product galleries kita bisa hapus foto barang, mengganti foto barang, menambahkan foto barang, dan menjadikan satu foto barang menjadi default. Ini yang saya jelaskan tadi. Lalu ada produk. Oh ya, produk ID ini adalah ID dari produk. Di produk ini ada ID, name, tipe, description, price atau harga, quantity atau jumlah. Di produk ini kita bisa menambahkan barang, mengganti nama barang, dan menghapus barang. Lalu ada juga transaction. Transaksi ini ada ID, name, email, number atau nomor telepon, address atau alamat, transaksi total atau jumlah belanja, dan transaksi status atau status ini yang ada di website ini apakah sudah melakukan pembayaran atau belum. Jika sudah melakukan pembayaran maka terverifikasi atau sukses. Kalau belum melakukan pembayaran pending. Dan juga kalau belum
Jika tidak transfer barang, maka akan dihapus. Di transaksi ini bisa kita memverifikasi transaksi oleh admin, mengirimkan nomor resi, dan membatalkan transaksi. Lalu ada transaksi detail. Transaksi detail ini ada ID, transaction ID yang ada di sini, yang ada di sebelahnya, dan produk ID yang ada di kelas produk. Oke, itu saja dari saya. Kalau ada salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.